Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Allah yang Maha menatap, Maha menyaksikan, Maha dekat, menggolongkan kita menjadi orang yang senantiasa merasa ditatap Allah, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk melakukan kemaksiatan, karena yakin setiap maksiat disaksikan dan pasti ada balasannya. Semoga Allah yang Maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa didengar oleh Allah, sehingga kita tidak perlu memiliki kata-kata yang dikemas agar dipuji orang lain, tapi cukuplah kata-kata yang disukai Allah, dan selebihnya Allah lah yang menghujamkan di hati siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita yakin Allah mengetahui hati kita, sehingga tidak terlintas niat yang salah, tidak terlintas kesombongan, ujub, ria, dengki, karena semua itu terjadi bagi orang yang tidak yakin Allah mengetahui isi hatinya. Padahal jelas, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hadirin, waktu yang kita miliki 24 jam sehari, baik yang cerdas, yang kurang cerdas, ahli sorga, ahli neraka, yang bahagia, yang sengsara, yang selamat, yang celaka, sama waktunya 24 jam sehari. Dan rahasia dari waktu adalah skala prioritas. Mana yang paling prioritas? Karena waktunya sama. Orang beruntung pasti dia memprioritaskan kepada sesuatu yang terbaik. Orang tidak beruntung justru waktunya terbuang untuk hal yang sia-sia, bahkan yang mencelakakan dirinya. Bagi yang sudah menjalani hidup ini cukup lama, niscaya akan tahu bahwa dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian saja. Hanya ada 4 kejadian saja. Kalau kita bisa menyikapi 4 ini dengan tepat, dengan kunci, dan kuncinya kita gunakan, niscaya kita akan bahagia, akan mulia, dan akan selamat insyaallah. 4 kejadian ini, semuanya hanya 4 saja. 1, kita sebagai seorang muslim dan punya iman pasti akan berbuat baik, karena kita bukan setan. Pasti ada kebaikan, tapi tidak semua kebaikan yang kita lakukan membuat kita bahagia. Tidak setiap kali kita berbuat baik bisa membuat kita mulia. Tidak setiap kali kita berbuat baik membuat kita selamat jadi ahli sorga. Karena ada kuncinya. Kuncinya adalah ikhlas. Siapapun yang tidak pernah paham ikhlas, tidak belajar tentang ikhlas, dan tidak pernah berusaha keras, bermujahadah memiliki keikhlasan, maka seperti mengirim paket yang berharga tapi salah alamatnya, pasti tidak sampai. Wajib bagi kita belajar ilmu ikhlas dan berlatih, berusaha keras menjadikan keikhlasan menjadi bagian penting dari kehidupan kita.
Karena amal itu kuncinya adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Salah niat, salah alamat. Gagal di dalam meluruskan niat, gagal menyampaikan amal-amal kita, sehebat apapun amal yang dilakukan. Mati di medan perang sekalipun, salah niat, kadzabta, dusta kamu, tidak selamat. Hafal Quran sekalipun, jadi ulama sekalipun, salah niat, kadzabta, dusta kamu, diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, wajib bagi kita belajar ilmu ikhlas dan setiap waktu berlatih menjadi seorang yang ikhlas. 2, kita bukan malaikat, kita pasti melakukan kesalahan, pasti. Kita pun bukan rasul yang maksum, tetapi barang siapa yang sudah tergelincir dan dia bersegera gunakan kunci yang kedua, dahsyat hasilnya, yaitu taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan seseorang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir, hilang dengan bekal-bekalnya, sesudah dicari dan tidak ditemukan dan berputus asa sehingga berbaring di bawah pohon menanti kematiannya. Tapi tiba-tiba untanya itu datang dengan perbekalan, saking gembira, saking bahagia, sesudah putus asa datang kendaraannya sampai dia mengucapkan sesuatu yang fatal. Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini fatal hadirin. Kebahagiaan yang membuat tersilap lidah begitu fatal, menganggap dirinya Tuhan dan Allah itu hambanya. Ini fatal. Tapi perumpamaan ini perumpamaan orang yang luar biasa bahagianya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih bahagia melihat orang yang bertaubat dibanding orang tadi. Ini perumpamaan dahsyat sekali hadirin. Perumpamaan betapa orang yang kembali kepada Allah dengan taubat itu Allah sambut dengan luar biasa kebahagiaan, kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bahaya terbesar dalam hidup adalah tidak bisa bertobat. Ketika air mata ini kering, tidak pernah menangisi dosa. Padahal tidak ada yang sulit bagi Allah menyelesaikan apapun masalah kita, dan gerbangnya air mata taubat. Saudaraku sekalian, jangan takut oleh masalah sebesar apapun. Tidak ada apa-apanya bagi Allah. Tapi takutlah tidak ditolong oleh Allah, dan gerbangnya adalah air mata taubat. Jadi kepedihan terbesar adalah kita tidak bisa menangisi dosa-dosa sendiri. Itulah sumber masalah yang membuat hidup kita tidak tenang, jauh dari solusi terbaik. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Dan barang siapa yang tidak taubat, dialah manusia yang zalim. 3. Yang ketiga, setiap saat kita ini tenggelam dalam samudra nikmat yang tiada bertepi. Setiap saat, tidak ada satupun detik atau yang lebih kecil dari detik kecuali kita ada dalam limpahan karunia Allah yang luar biasa, tidak terhitung, tidak bertepi. Tetapi semua nikmat ini tidak bisa dinikmati, tidak jadi kebaikan, kecuali kunci yang ketiga, yaitu syukur. Kita menderita pasti bukan karena kurang karunia, kita menderita karena kurang bersyukur. Allah maha menatap apa yang kita perbuat.
Barang siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukurlah hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Amat menakjubkan, mengagumkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu kecuali mukmin. Diberi nikmat, syakar, bersyukur, fakana khairulah, maka itu baik baginya. Jadi kebaikan itu bukan yang datang karunianya, kebaikan itu syukurnya. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, dengan keyakinan itu lebih hebat daripada pemberian dunia yang Allah berikan kepada kita. Pemberian Allah, kafirin, zalimin, munafikin, musyrikin diberi, tapi yang bisa mengucap syukur kepada Allah sedikit sekali. Maka hadirin sekalian, jangan takut dengan nikmat yang belum ada. Semuanya ada dalam genggaman Allah, dan mudah bagi Allah memberikan kepada kita. Baik kita paham, tidak paham, tahu, tidak tahu, minta, tidak minta, Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu semua masalah kita, keperluan kita, keinginan kita, dan apa yang terbaik bagi kita. Semuanya Allah tahu. Dan Allah yang menguasainya. Dan Allah memperhatikan kita syukur atau tidak. Kalau kita syukur, nikmat yang ada jadi kebaikan, nikmat yang belum ada diberikan. Jadi masalah kita bukan kurang karunia, bukan kurang rezeki, kurang syukur. Dan yang keempat, terakhir, kejadian yang keempat adalah pasti bagi kita ini akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai', sedikit, bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita akan diberi sedikit cobaan yang membuat kita takut. Cobaan pertama itu adalah yang tidak nampak, hadirin. Bukan lapar, bukan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, tapi yang pertama ujian itu adalah takut. Rasa takut yang ada di hati, termasuk sekarang takut kena COVID, itu bagian dari ujian Allah. Takut tidak punya uang, takut tidak punya jodoh, takut. Tetapi semua ujian yang sedikit ini, kalau disikapi dengan kunci keempat, yaitu sabar, tiba-tiba Allah bukakan di belakang ujian yang kecil sedikit ini. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu yang akan mendapatkan sholawat dari Allah, limpahan rahmat, ampunan, dan petunjuk dari Allah. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah yang diharapkan dapat bimbingan, petunjuk. Orang kalau sudah ditunjuk itu udah beres urusannya. Yang paling mahal dari Allah adalah hidayah, petunjuk, dan itu diberikan kepada orang yang sabar. Hadirin, tidak ada yang bahaya dari ujian yang menimpa kita. Yang bahaya itu tidak bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas dalam melakukan sekecil apapun amal, segera tersungkur bertobat, minta ampunan Allah, dan kembali kepada Allah jikalau kita berbuat salah, dan kita bersyukur dalam segala keadaan, ala kulli hal, serta ketika giliran kita dicoba, kita bersabar, berbaik sangka kepada Allah yang selama ini memberikan segala yang baik,
Tidak mungkin ujian ini pun membawa keburukan. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Dia tidak bersabar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang meminta. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka mengikuti perintahku dan yakin kepada Allah agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang maha menatap, ampuni sebanyak apapun dan sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah dan hapuskan sekelam apapun aib-aib kami. Ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan hidayah bagi kami. Ampuni ya Allah dosa kami kepada keluarga, kepada anak-anak. Kami belum menjadi contoh yang baik. Ampuni ya Allah dosa kami kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tolonglah kaum mukminin mukminat persatukan ya Allah. Lindungi kami semua dari futur, dari rusaknya iman. Lindungi kami dari rusaknya amal. Lindungi kami dari siasat dan kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahid fi kulli makan, fi kulli zaman. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.